Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai budaya politik Indonesia. Yang pertama adalah, apa itu budaya politik? Yang pertama, menurut ahli Almond dan Febra, sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan beragam bagian lainnya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada dalam sistem itu sendiri. Kemudian menurut Roy Matsridis, yaitu tujuan bersama dan peraturan yang harus diterima bersama. Selanjutnya menurut Samuel Beer, adalah salah satu konsep dari 4 sistem penting dalam analisis politik, menyangkut nilai-nilai keyakinan, sikap, dan emosi tentang cara pemerintahan. Yang terakhir adalah Rusadi Sumintapura, yaitu pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu. Selanjutnya, jadi budaya politik itu adalah merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu batasan konsep mengenai budaya politik. Yang pertama adalah konsep budaya politik lebih memberikan penekanan pada perilaku non-dual seperti orientasi, sikap, nilai-nilai, dan kepercayaan. Hal-hal yang diorientasikan dalam budaya politik adalah sistem politik. Ini artinya pembicaraan tentang budaya politik tidak pernah lepas dari pembicaraan tentang sistem politik. Ketiga, budaya politik merupakan deskripsi konseptual yang menggambarkan komponen budaya politik dalam tataran masif atau mendeskripsikan masyarakat suatu negara atau wilayah, bukan per individu. Yang terakhir adalah konsep budaya politik adalah terdiri atas sikap, keyakinan, nilai-nilai, dan keterampilan yang sedang berlaku pada seluruh masyarakat, termasuk pada kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Menurut Ranai, budaya politik memiliki 2 komponen utama, yaitu orientasi kognitif dan orientasi efektif. Sementara itu, Almond dan Febra dengan lebih komprehensif mengacu pada apa yang dirumuskan Parson dan Silv tentang klasifikasi tipe-tipe orientasi, bahwa budaya politik mengandung 3 komponen objek politik. Yang pertama adalah orientasi kognitif, kedua orientasi afektif, dan yang terakhir adalah orientasi evaluatif. Istilah budaya politik meliputi masalah legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijaksanaan pemerintah, kegiatan partai politik, perilaku aparat negara, serta gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintah. Kegiatan politik juga memasuki dunia keagamaan, kegiatan ekonomi dan sosial, kehidupan pribadi dan sosial secara luas. Dengan demikian, budaya politik langsung mempengaruhi kehidupan politik dan menentukan keputusan nasional yang menyangkut pola pengalokasian sumber masyarakat. Selanjutnya, kebudayaan politik menjadi penting untuk dipelajari karena ada 2 sistem. Yang pertama, sikap warga negara terhadap orientasi politik yang menentukan pelaksanaan sistem politik. Sikap dan orientasi politik sangat memengaruhi bermacam-macam tuntutan. Hal yang diminta, cara tuntutan itu diutarakan, respon dan dukungan terhadap golongan elit politik, respon dan dukungan terhadap rezim yang berkuasa. Yang kedua, dengan mengerti sifat dan hubungan antara kebudayaan politik dan pelaksanaan sistemnya, kita akan lebih dapat menghargai cara-cara yang lebih membawa perubahan sehingga sistem politik lebih demokratis dan stabil. Selanjutnya, tipe-tipe budaya politik berdasarkan sikap yang ditunjukkan. Ada 2. Yang pertama, budaya politik militan. Budaya politik militan tidak memandang perbedaan sebagai usaha mencari alternatif yang terbaik. Yang kedua, budaya politik toleransi. Budaya politik toleransi adalah budaya politik yang pemikirannya berpusat pada masalah atau ide yang harus dinilai. Gabriel Almond mengklasifikasikan budaya politik sebagai berikut. Yang pertama, budaya politik parokial, yaitu tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif atau misal tingkat pendidikan relatif rendah. Yang kedua, budaya politik kaula, yaitu masyarakat bersangkutan sudah relatif maju atau baik sosial maupun ekonominya, tetapi masih pasif. Yang ketiga, budaya politik partisipan, yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik sangat tinggi. Yang terakhir, budaya politik campuran atau mixed
political culture, yaitu gabungan karakteristik tipe-tipe kebudayaan politik murni yang diuraikan di atas. Guilford Geertz, seorang antropolog berkebangsaan Amerika, mengemukakan tipe budaya politik yang berkembang di Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, budaya politik abangan, yaitu budaya politik masyarakat yang lebih menekankan aspek-aspek animisme atau kepercayaan terhadap roh halus yang dapat memengaruhi hidup manusia. Yang kedua, budaya politik santri, yaitu budaya politik masyarakat yang menekan aspek-aspek keagamaan, khususnya agama Islam sebagai agama mayoritas masyarakat di Indonesia. Yang selanjutnya, yang ketiga, budaya politik priyayi, yaitu budaya politik masyarakat yang menekankan keluhuran. Budaya politik dalam masyarakat secara garis besar dapat dibedakan dalam 3 budaya politik, yaitu yang pertama, budaya politik apatis, acuh, masa bodoh, pasif. Yang kedua, budaya politik mobilisasi, didorong atau sengaja dimobilisasi. Yang ketiga, budaya politik partisipatif, dalam arti aktif. Perbedaan budaya politik yang berkembang dalam masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yang pertama, tingkat pendidikan masyarakat, yang kedua, tingkat ekonomi masyarakat, yang ketiga, reformasi politik atau political will, yang keempat, supremasi hukum, dan yang terakhir, media komunikasi. Karakter budaya politik suatu bangsa dapat diukur melalui beberapa dimensi yang berkembang dalam masyarakat, yaitu tingkat pengetahuan umum yang dimiliki oleh masyarakat mengatasi sistem politik negaranya, seperti pengetahuan sejarah, letak geografis, dan konstitusi negaranya. Yang kedua, pemahaman masyarakat mengenai struktur dan peran pemerintah dalam membuat suatu kebijakan. Yang ketiga, pemahaman mengenai penguatan kebijakan yang meliputi masukan opini dari masyarakat dan media massa kepada pemerintah. Dan yang terakhir, partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik dan bernegara, serta pemahamannya tentang hak dan kewajiban serta tanggung jawab sebagai warga negara. 3 model dalam kebudayaan politik, yaitu masyarakat demokratik industrial, yang kedua model sistem otoriter, dan yang ketiga model sistem demokratis pra-industrial. Sosialisasi politik. Budaya politik merupakan produk dari proses pendidikan atau sosialisasi politik dalam sebuah masyarakat. Dengan sosialisasi politik, Indonesia dalam negara akan menerima norma, sistem keyakinan, dan nilai-nilai dari generasi sebelumnya yang dilakukan melalui berbagai tahap dan dilakukan oleh bermacam-macam agen seperti keluarga, saudara, teman bermain, sekolah, atau mulai taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, lingkungan pekerjaan, dan media massa seperti radio, TV, surat kabar, majalah, dan internet. Budaya politik Indonesia masih tetap merupakan topik kajian yang sangat menarik, sekalipun kajian tersebut akhir-akhir ini kurang mendapat minat kalangan ilmuwan politik Indonesia karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, penjelasan yang bersifat kultural dalam memahami politik Indonesia kurang representatif jika dibandingkan dengan penjelasan yang bersifat lainnya. Yang kedua, ketika memasuki dekade 80-an, kalangan ilmuwan politik mulai dihadapkan pada penjelasan yang bersifat alternatif yang dianggap lebih representatif dengan tingkat generalisasi yang tinggi. Yang ketiga, penjelasan alternatif yang muncul dikenal dengan pendekatan ekonomi politik yang juga bersifat strukturalis yang mencoba mengaitkan persoalan sistem politik dengan masalah ekonomi. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.